Kabar baik bagi Anda yang ingin menghadiri ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia di Santika Hotel Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mulai tanggal 14 Agustus 2022, kami akan mengadakan 2 kali ibadah yaitu jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Mari datang lebih awal supaya Anda dapat tempat parkiran dan tempat duduk yang nyaman. Kami nantikan kehadiran Anda. Tempat sangat terbatas. Bagi informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0811 977 7745. Nah, mari izinkan Kak Heni share beberapa hal tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu yang pertama harus dimulai dari diri sendiri. Bertanggung jawablah atas diri kita. Belajar tanggung jawab itu dimulai dari bertanggung jawab atas diri sendiri. Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita tuh harus belajar bertanggung jawab atas hidup kita. Karena suatu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, orang yang gak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, gak bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Apalagi hidup orang banyak. Nah, kalau kita pengen jadi pemimpin, kita pengen jadi besar, kita pengen punya dampak, pastikan kita belajar bertanggung jawab mulai dari diri sendiri dan mulai punya rasa tanggung jawab atas hidup orang banyak. Nah, tanggung jawab untuk hidup orang banyak ini berasal dari kepedulian akan orang lain. Pemimpin adalah seseorang yang mampu memimpin dirinya sendiri dan mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau dia nggak bisa memimpin dirinya sendiri, dia nggak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bagaimana dia mau memimpin orang lain? Kapasitas seseorang memimpin justru diukur dari kemampuannya memimpin dirinya sendiri. Misalnya, Anda rindu menjadi seorang pemimpin, tapi ngatur diri sendiri nggak bisa. Kerja telat mulu, sekolah telat mulu. Anda nggak bisa on time. Anda nggak bisa pegang perkataanmu. Kerja nggak kelar-kelar. Bikin tugas telat mulu, target gak pernah nyampe. Gimana mau jadi pemimpin kalau mimpin diri sendiri aja gak bisa? Salah satu kualitas terbaik dari seorang pemimpin adalah memiliki rasa tanggung jawab atas hidup orang banyak. Dia punya kepedulian atas hidup orang lain di luar dirinya sendiri. Gak cuma mikirin dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 4 berkata gini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bahaya sekali kalau seorang pemimpin jadi pemimpin sementara dia cuma mikirin kepentingannya sendiri. Karena orang yang gak bertanggung jawab itu mengorbankan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Dia gak peduli orang lain celaka, dia gak peduli orang lain dirugikan, gak peduli orang lain kehilangan nyawa, asalkan dia selamat, asalkan dia diuntungkan. Orang yang bertanggung jawab akan memikirkan konsekuensi atau akibat dari keputusan dan tindakannya. Gak cuma untuk dirinya sendiri, tapi untuk hidup orang lain. Dia mikir kalau saya seperti ini terus mereka gimana gitu. Gak cuma mikir ya terserah saya maunya begini gitu kan. Contoh ada anak muda yang dia bilang saya udah dewasa, saya mau pulang malam, saya mau pesta sama teman-teman saya, pulangnya pagi. Dia bilang saya udah besar, saya bisa urus diri saya sendiri. Dengar baik, kadang-kadang kita mikir orang lain gak usah ngurus kita bisa mengurus diri kita sendiri. Tapi tahukah Anda bahwa setiap tindakan kita itu pasti melibatkan orang lain. Contoh, kalau sampai Anda mabuk lalu Anda mengendarai kendaraan dan Anda nabrak orang lain, orang yang Anda rugikan adalah orang yang Anda tabrak. Yang kedua, orang yang punya mobil, karena mungkin Anda masih terlalu muda untuk punya mobil sendiri, Anda pinjam mobil orang tuamu atau kakakmu atau siapapun. Yang ketiga, orang tuamu, kakak adikmu akan dirugikan karena harus membantu kamu untuk ngurusin, misalnya sampai urusannya ke polisi atau amit-amit sampai masuk ke rumah sakit. Orang tuamu akan direpotkan. Gak bisa dong kita bilang hidup-hidup saya, tanggung jawab saya. Gak bisa. Ada orang yang dia gak mau kerja, dia mau hidup seenaknya, mau tato, mau makan, mau apa. Hei, kamu belum bisa cari uang, kamu nyusahin orang tua. Umur udah berapa? Gak kerja-kerja, tapi diatur gak mau. Dengan dalih hidup-hidup saya, jangan ngurusin saya. Kalau memang gak mau diurusin, cari duit sendiri. Jangan nyusahin orang. Masih tinggal di rumah orang tua, gak mau diatur, cari tempat tinggal sendiri dong. Banyak anak muda tuh yang gak mikir gitu, akibat dari perbuatannya, konsekuensinya tuh gak cuma ke dia, tapi juga ke orang lain. Dengar baik, kita
harus belajar memimpin diri kita sendiri, bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tapi yang kedua, kita juga mesti mikirin akibat dari tindakan kita terhadap orang lain. Apalagi kalau sampai berdampak untuk hidup orang banyak. Contoh, Anda ngerti zaman sekarang ini ya, sosial media itu wow, satu kata gaungnya kemana-mana. Dengar baik, kalau Anda punya follower di Instagram, di Facebook, di Twitter, dimanapun, di YouTube, jangan sampai apa yang Anda posting, Anda sebarkan melalui sosial media itu mempunyai efek atau dampak yang buruk kepada masyarakat, komunitas, orang-orang yang follow dengan Anda. Begitu kita punya follower, kita punya tanggung jawab atas hidup mereka loh. Sedikit banyak, kita itu menebarkan benih dalam hidup mereka lewat postingan kita. Itu hal yang baik atau hal yang buruk, itu tanggung jawab kita. Hati-hati menyebarkan gosip, hoax, omongan-omongan yang membuat orang sesat, mempercayai hal yang bohong, apalagi sampai merugikan orang. Kita harus belajar bertanggung jawab dari perkataan kita dan apapun yang kita tulis di sosial media.